Bapak dan Ibu, memasuki usia 60 tahun ke atas sering kali muncul satu pertanyaan sunyi di dalam hati. Apakah hidup saya masih bisa panjang, sehat, dan bermakna? Banyak yang mulai merasa tubuh tak lagi sekuat dulu, wajah berubah, tenaga berkurang, dan diam-diam muncul rasa takut akan sakit serta ketergantungan. Padahal di balik usia senja, tersimpan satu kenyataan yang menenangkan. Usia 60 plus bukan akhir dari vitalitas. Justru bisa menjadi awal umur panjang yang berkualitas jika dijalani dengan cara yang tepat. Secara psikologis, manusia di usia senja memasuki fase yang disebut fase penyederhanaan hidup. Pikiran tidak lagi mengejar banyak hal, tetapi justru mulai memilih mana yang benar-benar penting. Inilah titik krusial yang sering luput disadari. Bukan gen, bukan kekayaan, melainkan cara berpikir dan menjalani hari yang paling menentukan panjang pendeknya umur. Inilah yang selama puluhan tahun diamati oleh para ilmuwan di Jepang, negara dengan jumlah lansia sehat terbanyak di dunia, bahwa umur panjang bukan soal keajaiban, melainkan kebiasaan kecil yang konsisten. Ada kisah seorang kakek bernama Hiroshi, usia 68 tahun, tinggal di kota kecil di Jepang. Ia tidak kaya, tidak terkenal, dan hidup sangat sederhana. Setiap pagi ia bangun tanpa tergesa, menata pikiran sebelum menata tubuh. Ia berjalan pelan, berbincang singkat dengan tetangga, dan menjalani hari tanpa beban berlebihan. Ketika ditanya apa rahasia hidup sehatnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak melawan usia, saya berteman dengannya." Kalimat sederhana itu mencerminkan inti dari umur panjang yang sesungguhnya. Menariknya, dampak dari cara hidup seperti ini tidak hanya terasa pada tubuh, tetapi juga pada kesehatan mental dan hubungan keluarga. Lansia yang hidup lebih tenang terbukti lebih jarang sakit berat, lebih jarang stres, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Anak-anak pun merasa lebih nyaman dekat dengan orang tua yang tidak mudah mengeluh atau menekan. Sebaliknya, lansia yang terus melawan perubahan usia cenderung cepat lelah, mudah marah, dan merasa hidupnya tidak adil. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Umur panjang bukan tentang memperlambat penuaan, tetapi tentang mengubah cara kita memaknai hidup di usia senja. Jepang mengajarkan bahwa menerima usia dengan lapang justru membuat tubuh bekerja lebih harmonis. Ketika hati tenang, hormon stres menurun. Ketika pikiran ringan, tubuh pun ikut ringan. Dan disitulah awet muda yang sebenarnya bermula, bukan dari wajah, tetapi dari ketenangan batin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu berasal dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan berbagi asal daerah, kita tidak hanya belajar tentang umur panjang, tetapi juga saling mengenal sebagai sesama pejuang usia senja yang ingin hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, rahasia pertama umur panjang menurut para ilmuwan Jepang terdengar sangat sederhana, bahkan sering dianggap sepele. Hidup dengan ritme pelan dan tidak berlebihan. Di usia senja, tubuh tidak lagi dirancang untuk dikejar-kejar seperti saat muda. Namun banyak lansia justru masih memaksakan diri, merasa harus selalu sibuk, selalu bergerak cepat, dan takut dianggap tidak berguna jika berhenti sejenak. Disinilah kelelahan diam-diam menumpuk bukan hanya di tubuh tetapi juga di pikiran. Secara psikologis, tubuh lansia bekerja jauh lebih baik ketika hidup dijalani dengan ritme yang stabil dan tenang. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa stres kronis bukan usia adalah pemicu utama penuaan dini. Ketika seseorang terburu-buru, mudah panik, atau merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain, hormon stres terus aktif. Inilah yang perlahan merusak jantung, menurunkan daya tahan tubuh, dan mempercepat kelelahan sel. Sebaliknya, hidup pelan memberi sinyal aman pada tubuh. Jantung berdetak lebih stabil, napas lebih dalam, dan sistem imun bekerja lebih baik. Ada cerita tentang seorang nenek bernama Aiko, usia 72 tahun, yang hidup di daerah pesisir Jepang. Setiap harinya hampir sama, bangun pagi tanpa alarm keras, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berjalan pelan menyusuri halaman rumah. Ia tidak pernah merasa hidupnya membosankan. Justru ia berkata, "Kalau hari saya terlalu penuh, tubuh saya protes." Aiko memilih sedikit aktivitas tapi dilakukan dengan penuh kesadaran. Hasilnya hingga usia 70-an ia jarang sakit dan tetap tersenyum ringan menjalani hari. Dampak jangka panjang dari hidup pelan ini sangat nyata. Lansia yang tidak terburu-buru cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, kualitas tidur lebih baik, dan emosi yang lebih terkendali.
Hubungan dengan pasangan dan anak pun lebih hangat karena komunikasi tidak dipenuhi nada tergesa atau emosi yang meledak-ledak. Sebaliknya, lansia yang hidup dalam tekanan waktu sering merasa cepat lelah, mudah tersinggung, dan diam-diam kehilangan rasa syukur atas hidup yang sedang dijalaninya. Sudut pandang bijaknya adalah ini: hidup pelan bukan berarti hidup pasrah atau malas, melainkan hidup dengan sadar dan penuh penghargaan pada diri sendiri. Jepang mengajarkan bahwa umur panjang lahir dari keseimbangan, bukan dari ambisi. Ketika kita berhenti melawan waktu dan mulai berjalan seirama dengannya, tubuh justru memberi balasan berupa kesehatan yang lebih stabil dan usia yang lebih panjang. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini menenangkan dan relevan dengan kehidupan saat ini, silakan luangkan waktu sejenak untuk menyimaknya hingga akhir. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani pembahasan hangat seputar usia senja, kesehatan, dan ketenangan hidup, bergabunglah bersama kami dengan menekan subscribe. Bukan untuk mengejar jumlah, tetapi agar kita bisa terus belajar berjalan lebih pelan, lebih sehat, dan lebih damai bersama-sama. Bapak dan Ibu, rahasia kedua umur panjang menurut ilmuwan Jepang sering membuat banyak orang terkejut karena jawabannya bukan makanan mahal atau suplemen khusus, melainkan cara makan yang sederhana dan penuh kesadaran. Di usia 60 plus, tubuh tidak lagi membutuhkan porsi besar, rasa yang berlebihan, atau jadwal makan yang tidak teratur. Namun justru banyak lansia yang masih memaksakan diri makan seperti saat muda, tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini diam-diam membebani organ dalam. Secara biologis dan psikologis, sistem pencernaan lansia bekerja lebih lambat dan sensitif. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa makan berlebihan, terutama saat malam, membuat tubuh sulit beristirahat dengan sempurna. Energi yang seharusnya digunakan untuk pemulihan justru habis untuk mencerna. Inilah sebabnya banyak orang tua sering merasa begah, sulit tidur, dan bangun pagi dengan tubuh lelah. Jepang mengenal prinsip hara hachibu, makan cukup, berhenti sebelum kenyang, yang terbukti membantu tubuh tetap ringan dan metabolisme lebih stabil. Ada kisah seorang bapak bernama Kenji, usia 70 tahun, yang sejak pensiun memilih mengubah pola makannya. Dulu ia terbiasa makan banyak nasi dan lauk berat. Setelah sering merasa lemas, ia mulai mengurangi porsi, menambah sayur, dan makan dengan lebih pelan. "Sekarang saya tidak cepat mengantuk setelah makan," katanya. Ia merasa tubuhnya lebih responsif dan pikirannya lebih jernih. Bukan karena makan lebih mahal, tetapi karena makan dengan lebih bijak. Dampak jangka panjang dari pola makan sederhana ini sangat besar. Lansia yang makan secukupnya memiliki risiko lebih rendah terhadap diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan. Berat badan lebih stabil, sendi tidak cepat terbebani, dan energi harian terasa lebih merata. Yang sering luput disadari, makan sederhana juga berdampak pada emosi. Orang menjadi lebih tenang, tidak mudah lesu, dan lebih fokus menjalani aktivitas kecil sehari-hari. Sudut pandang bijaknya adalah ini: makan bukan lagi tentang memuaskan nafsu, tetapi tentang merawat tubuh yang telah menemani hidup puluhan tahun. Jepang mengajarkan bahwa menghormati tubuh bisa dimulai dari meja makan. Ketika kita berhenti sebelum kenyang dan menikmati setiap suapan dengan sadar, tubuh membaca itu sebagai bentuk kasih sayang. Dan tubuh yang merasa dirawat akan membalasnya dengan kesehatan yang lebih panjang. Bapak dan Ibu, jika mulai hari ini Anda memilih makan sedikit lebih pelan, porsi sedikit lebih kecil, dan berhenti sebelum terlalu kenyang, itu sudah menjadi langkah besar menuju umur panjang. Dan bila pembahasan ini terasa bermanfaat, simpanlah sebagai pengingat lembut untuk diri sendiri. Kita tidak perlu berubah drastis, cukup konsisten pada hal-hal kecil yang menenangkan tubuh dan pikiran. Bapak dan Ibu, rahasia ketiga umur panjang menurut ilmuwan Jepang seringkali tidak terlihat, tetapi pengaruhnya sangat besar, yaitu hubungan sosial yang sederhana dan tulus. Di usia 60 plus, banyak orang mulai menarik diri, merasa tidak ingin merepotkan orang lain, atau memilih diam karena lelah dengan konflik. Padahal justru pada usia senja, tubuh dan jiwa sangat membutuhkan koneksi yang hangat, meski dalam bentuk yang kecil dan tidak ramai. Secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial sepanjang hidupnya. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa lansia yang masih memiliki hubungan sosial ringan, seperti menyapa tetangga, berbincang singkat, atau merasa menjadi bagian dari lingkungan, memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah. Bukan soal banyak teman, tetapi soal rasa terhubung. Ketika seseorang merasa masih diakui dan dibutuhkan, tubuhnya memproduksi hormon yang mendukung daya tahan dan memperlambat proses penuaan. Ada cerita tentang seorang kakek bernama Satoshi, usia 74 tahun,
yang hidup sendiri setelah istrinya wafat. Ia tidak aktif di banyak kegiatan besar, tetapi setiap pagi ia menyapa penjaga toko dan duduk sebentar di bangku depan rumah. "Kalau saya tidak keluar sebentar, hari terasa kosong," katanya. Percakapan singkat itu cukup membuat hatinya hangat. Ia tidak merasa sendirian, meski hidup sederhana. Kebiasaan kecil inilah yang membuatnya tetap ceria dan jarang sakit. Dampak jangka panjang dari hubungan sosial sederhana ini sangat terasa. Lansia yang tidak merasa terisolasi cenderung lebih jarang mengalami depresi, lebih stabil emosinya, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Tubuh menjadi lebih kuat karena pikiran tidak terus-menerus memendam rasa sepi. Sebaliknya, kesepian yang dipendam diam-diam dapat mempercepat penurunan kesehatan, meski secara fisik tampak baik-baik saja. Sudut pandang bijaknya adalah ini, hubungan sosial tidak harus ramai, cukup bermakna. Jepang mengajarkan bahwa satu percakapan hangat lebih berharga daripada banyak pertemuan tanpa kedekatan. Di usia senja, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Menjaga hubungan kecil adalah cara lembut merawat jiwa, dan jiwa yang tenang akan menjaga tubuh tetap kuat. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini menyentuh, cobalah mulai dari hal paling sederhana, menyapa, tersenyum, atau berbincang singkat hari ini. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani pembahasan hangat seputar umur panjang, kesehatan, dan ketenangan hidup di usia senja, silakan bergabung dengan kami dengan menekan subscribe. Kita belajar bersama, tanpa tergesa, tanpa beban, menuju hidup yang lebih panjang dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu, rahasia keempat umur panjang menurut para ilmuwan Jepang adalah sesuatu yang sering disalahpahami oleh banyak orang di usia senja, yaitu cara memandang tubuh yang menua. Banyak lansia diam-diam memusuhi tubuhnya sendiri. Sedikit pegal dianggap musuh, sedikit lelah dianggap kelemahan, rambut memutih dianggap tanda kehilangan nilai. Padahal, cara kita berbicara kepada tubuh, baik dengan kata maupun sikap, sangat memengaruhi kesehatan jangka panjang. Secara psikologis, tubuh dan pikiran bekerja sebagai satu kesatuan. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa lansia yang menerima perubahan tubuh dengan tenang cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dibanding mereka yang terus melawan penuaan. Ketika seseorang terus mengeluh tentang tubuhnya, otak membaca itu sebagai ancaman. Akibatnya hormon stres meningkat, imunitas menurun, dan proses pemulihan tubuh melambat. Sebaliknya, menerima kondisi tubuh membuat sistem saraf lebih stabil. Ada kisah seorang ibu bernama Yumi, usia 69 tahun. Ia pernah merasa sangat sedih ketika tidak lagi mampu berjalan cepat seperti dulu. Awalnya ia sering marah pada dirinya sendiri. Namun setelah mengikuti kelompok lansia di lingkungannya, ia belajar satu hal penting. Tubuhnya tidak rusak, hanya berubah. Sejak itu ia berjalan lebih pelan, beristirahat tanpa rasa bersalah, dan berhenti membandingkan dirinya dengan masa lalu. Anehnya, justru setelah itu tubuhnya terasa lebih ringan dan jarang sakit. Dampak jangka panjang dari penerimaan diri ini sangat besar. Lansia yang berdamai dengan tubuhnya cenderung lebih konsisten, menjaga kesehatan, lebih patuh pada istirahat, dan tidak memaksakan diri secara berlebihan. Hubungan dengan keluarga pun lebih hangat karena tidak dipenuhi keluhan tanpa akhir. Sebaliknya, lansia yang terus memarahi tubuhnya sering hidup dalam kelelahan emosional yang tidak terlihat, tetapi sangat menguras tenaga. Sudut pandang bijaknya adalah ini, tubuh yang menua bukan musuh, melainkan sahabat lama yang sedang meminta diperlakukan dengan lebih lembut. Jepang mengajarkan bahwa menghormati usia berarti menghormati batas. Ketika kita berhenti memaksa diri dan mulai mendengarkan tubuh, justru disitulah kesehatan jangka panjang bertumbuh. Penuaan yang diterima dengan lapang hati akan terasa jauh lebih ringan. Bapak dan Ibu, mulai hari ini, jika tubuh terasa lelah, izinkan diri beristirahat tanpa rasa bersalah. Jika langkah melambat, terimalah sebagai irama baru, bukan kegagalan. Karena umur panjang bukan tentang seberapa keras kita melawan usia, tetapi seberapa bijak kita berjalan bersamanya. Bapak dan Ibu, rahasia kelima umur panjang menurut ilmuwan Jepang sering terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat dalam, yaitu memiliki alasan untuk bangun setiap pagi. Di usia senja, banyak orang masih hidup, tetapi tidak lagi merasa dibutuhkan. Hari terasa kosong, pagi terasa berat, dan waktu berjalan tanpa arah. Padahal perasaan berguna adalah obat alami yang sangat kuat bagi tubuh dan jiwa lansia. Secara psikologis, manusia membutuhkan makna untuk bertahan. Di Jepang,
Konsep ini dikenal sebagai ikigai, alasan kecil yang membuat hidup terasa layak dijalani. Bukan tujuan besar seperti jabatan atau kekayaan, melainkan hal sederhana. Merawat tanaman, menyiapkan teh untuk pasangan, menyapu halaman, atau menunggu cucu pulang sekolah. Ketika otak memiliki tujuan, tubuh merespons dengan energi yang lebih stabil dan semangat hidup yang terjaga. Ada kisah seorang kakek bernama Hiroshi, usia 73 tahun, tinggal di desa kecil di Okinawa. Setelah pensiun, ia sempat merasa hidupnya selesai. Tubuh sering lelah, tidur tidak nyenyak. Hingga suatu hari ia mulai merawat kebun kecil di belakang rumah, bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan ke tetangga. Sejak itu, ia merasa ditunggu. Anehnya, keluhan fisiknya berkurang, dan wajahnya tampak lebih cerah. Dampak jangka panjang dari memiliki tujuan sederhana ini sangat nyata. Lansia dengan rasa makna hidup cenderung lebih aktif bergerak, lebih teratur makan, dan jarang tenggelam dalam kesepian berkepanjangan. Hubungan keluarga juga lebih hangat karena mereka hadir bukan sebagai beban, tetapi sebagai sosok yang memberi nilai. Sebaliknya, hidup tanpa tujuan membuat hari terasa panjang dan melelahkan meski tidak banyak aktivitas. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Tujuan hidup di usia senja tidak harus besar, yang penting bermakna. Kita tidak perlu mengubah dunia. Cukup melakukan satu hal kecil dengan sepenuh hati setiap hari. Jepang mengajarkan bahwa kebahagiaan lansia bukan datang dari kesibukan, melainkan dari keterhubungan, merasa diri masih berarti bagi sekitar. Bapak dan Ibu, jika segmen ini terasa dekat dengan hati Anda, simpan satu pertanyaan sederhana malam ini. Besok pagi, hal kecil apa yang ingin saya lakukan dengan tenang? Jika berkenan, tuliskan di kolom komentar. Berbagi cerita seringkali menguatkan sesama. Dan jika pembahasan seperti ini terasa menenangkan, Anda boleh ikut berlangganan, agar kita bisa terus belajar menjalani usia senja dengan lebih bijak dan penuh makna. Bapak dan Ibu, rahasia keenam umur panjang menurut para ilmuwan Jepang adalah hubungan sosial yang tenang dan tidak melelahkan. Di usia senja, bukan banyaknya teman yang menentukan kesehatan, melainkan kualitas hubungan yang menenangkan hati. Banyak lansia jatuh sakit bukan karena kurang orang di sekitarnya, tetapi karena terlalu sering memendam emosi dalam hubungan yang penuh tuntutan, konflik, atau drama yang menguras batin. Secara psikologis, tubuh lansia sangat sensitif terhadap tekanan emosional. Hubungan yang membuat kita merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau harus selalu mengalah akan memicu stres berkepanjangan. Jepang menemukan bahwa lansia yang menjaga lingkar sosial kecil namun hangat, tetangga dekat, 1-2 sahabat, atau komunitas sederhana, memiliki kestabilan emosi yang lebih baik. Emosi yang stabil membantu jantung bekerja lebih tenang dan tidur menjadi lebih nyenyak. Ada kisah seorang nenek bernama Sachiko, usia 76 tahun. Dulu ia aktif di banyak kegiatan, tapi sering pulang dengan perasaan lelah dan kesal. Ia merasa harus selalu hadir, selalu menyenangkan orang lain. Setelah sakit ringan berulang kali, ia memilih mempersempit pergaulan. Ia hanya rutin minum teh sore dengan 2 tetangga dekat. Percakapan sederhana, tanpa gosip, tanpa keluhan. Sejak itu, tubuhnya jarang mengeluh dan senyumnya kembali tenang. Dampak jangka panjang dari hubungan sosial yang sehat sangat besar. Lansia yang dikelilingi relasi hangat cenderung lebih jarang merasa kesepian, lebih cepat pulih saat sakit, dan memiliki rasa aman yang menenangkan. Hubungan keluarga pun membaik karena tidak dibebani emosi yang menumpuk. Sebaliknya, memaksakan diri berada dalam lingkungan yang melelahkan membuat lansia cepat letih, mudah marah, dan perlahan menarik diri. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Di usia senja, memilih dengan siapa kita berbagi waktu adalah bentuk perawatan diri. Jepang mengajarkan bahwa menolak dengan halus bukanlah egois, melainkan bijak. Kita berhak menjaga ketenangan batin. Hubungan yang baik bukan yang ramai, tetapi yang membuat kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa harus menjelaskan apa-apa. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa lebih tenang ketika bersama orang-orang tertentu, pertahankanlah itu. Tidak perlu merasa bersalah untuk mengurangi pertemuan yang menguras energi. Karena umur panjang tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan dan lakukan, tetapi juga oleh siapa yang kita izinkan hadir dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, rahasia ketujuh umur panjang menurut para ilmuwan Jepang adalah ritme hidup yang pelan, konsisten, dan tidak tergesa-gesa. Di usia senja, banyak orang tanpa sadar masih hidup dengan irama muda. Terburu-buru, ingin cepat selesai, cepat memuaskan orang lain, cepat memenuhi harapan sekitar.
Padahal tubuh lansia tidak dirancang untuk kecepatan, melainkan untuk keteraturan yang lembut. Secara psikologis, hidup yang tergesa-gesa membuat sistem saraf terus berada dalam mode siaga. Jantung bekerja lebih keras, napas menjadi pendek, dan pikiran sulit tenang. Jepang menemukan bahwa lansia yang menjalani hari dengan ritme pelan, bangun tanpa panik, makan tanpa terburu-buru, berjalan tanpa target kecepatan, memiliki kestabilan tekanan darah dan kualitas tidur yang lebih baik. Pelan bukan berarti malas, tetapi selaras dengan usia. Ada cerita tentang seorang ibu bernama Keiko, usia 71 tahun. Dulu ia selalu ingin semua rapi sebelum siang. Rumah bersih, masakan siap, urusan selesai. Akibatnya ia sering pusing dan kelelahan. Setelah belajar memperlambat ritme, ia membagi aktivitas menjadi bagian kecil. Menyapu hari ini, mengepel besok. Memasak sederhana, bukan sempurna. Ajaibnya, tubuhnya terasa lebih ringan dan hatinya lebih damai. Dampak jangka panjang dari ritme hidup pelan ini sangat terasa. Lansia yang tidak memaksa waktu cenderung lebih awet energi, jarang mengalami kelelahan ekstrem, dan lebih menikmati momen kecil dalam hidup. Hubungan keluarga juga menjadi lebih hangat karena kehadiran mereka terasa tenang, bukan penuh tekanan. Sebaliknya, hidup yang terus dikejar-kejar waktu membuat lansia mudah cemas dan cepat habis tenaga. Sudut pandang bijaknya adalah ini, usia senja bukan untuk berlari, tetapi untuk berjalan dengan sadar. Jepang mengajarkan bahwa konsistensi kecil lebih berharga daripada ambisi besar. Lebih baik satu kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan tenang setiap hari daripada banyak rencana yang melelahkan. Hidup pelan memberi ruang bagi tubuh untuk pulih dan hati untuk bernapas. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa lelah tanpa tahu sebabnya, mungkin bukan karena usia, tetapi karena ritme yang terlalu cepat. Cobalah besok melakukan satu hal dengan lebih pelan dan penuh perhatian. Jika berkenan, Anda bisa berbagi di kolom komentar kebiasaan apa yang ingin Anda perlambat. Dan bila pembahasan seperti ini terasa menenangkan, silakan ikut berlangganan agar kita bisa terus belajar menjalani usia senja dengan lebih tenang dan sehat bersama. Bapak dan Ibu, rahasia ke-8 umur panjang menurut ilmuwan Jepang terletak pada sesuatu yang sering dianggap sepele, yaitu sikap batin yang sederhana dan rasa cukup dalam hidup. Di usia senja, banyak orang justru semakin gelisah karena membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan kondisi ekonomi, kesehatan, bahkan perhatian dari anak-anak. Padahal hati yang terus membandingkan akan sulit merasa damai, sekeras apapun usaha menjaga tubuh. Secara psikologis, rasa tidak cukup menciptakan tekanan batin yang halus tapi terus-menerus. Jepang menemukan bahwa lansia yang hidup dengan prinsip cukup memiliki tingkat kecemasan lebih rendah. Mereka tidak mengejar apa yang sudah lewat, tidak iri pada pencapaian orang lain, dan tidak memaksa diri memenuhi standar yang bukan miliknya. Rasa cukup membuat pikiran lebih ringan dan emosi lebih stabil. Ada kisah seorang kakek bernama Takeshi, usia 78 tahun. Ia hidup sangat sederhana di rumah kecil bersama istrinya. Ketika ditanya apakah ia tidak ingin hidup lebih nyaman seperti anak-anaknya di kota, ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang saya butuhkan sudah ada." Setiap pagi ia minum teh hangat, membaca koran lama, dan berjalan pelan di sekitar rumah. Hidupnya tampak biasa, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Dampak jangka panjang dari rasa cukup ini sangat besar. Lansia yang tidak terjebak dalam keinginan berlebihan cenderung jarang merasa kecewa, lebih menerima keadaan, dan lebih mudah bersyukur. Hubungan dengan keluarga pun lebih sehat karena tidak dipenuhi tuntutan halus yang sering menyakitkan. Sebaliknya, hidup dengan rasa kurang membuat lansia mudah tersinggung, merasa tidak dihargai, dan akhirnya menarik diri. Sudut pandang bijaknya adalah ini. Rasa cukup bukan berarti menyerah, tetapi berdamai. Jepang mengajarkan bahwa kebahagiaan di usia senja tidak datang dari menambah, melainkan dari mengurangi keinginan, mengurangi perbandingan, mengurangi keluhan. Ketika hati merasa cukup, tubuh pun ikut tenang. Dan ketenangan adalah fondasi umur panjang yang sering dilupakan. Bapak dan Ibu, jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena terlalu sedikit yang dimiliki, tetapi karena terlalu banyak yang diinginkan. Belajar berkata, cukup bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan batin. Karena di usia senja, kekayaan terbesar bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang tidak lagi kita kejar. Bapak dan Ibu,
Sampai di titik ini kita sudah berjalan bersama menelusuri rahasia panjang umur dan ketenangan hidup di usia 60 plus menurut para ilmuwan Jepang. Semua yang kita bahas bukan tentang obat mahal, bukan tentang teknologi canggih, dan bukan tentang hidup mewah. Justru sebaliknya, rahasia itu tersembunyi dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan di usia senja. Kita belajar bahwa umur panjang lahir dari cara hidup yang sadar, dari tubuh yang diperlakukan dengan lembut bukan dimarahi, dari pikiran yang memiliki tujuan sederhana setiap pagi, dari hubungan sosial yang tenang tanpa drama, dari ritme hidup yang pelan namun konsisten, dan dari sikap batin yang merasa cukup tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini saling terhubung, membentuk fondasi hidup yang damai dan sehat. Ada benang merah yang sangat jelas. Orang Jepang tidak melawan usia, mereka berdamai dengannya. Mereka tidak memaksa tubuh muda, tidak mengejar dunia yang sudah lewat, dan tidak menuntut hidup memberi lebih dari yang dibutuhkan. Disitulah rahasia terbesar umur panjang. Ketika hati tenang, tubuh mengikuti. Ketika batin ringan, kesehatan lebih mudah terjaga. Dampak jangka panjang dari cara hidup seperti ini bukan hanya umur yang lebih panjang tetapi kualitas hidup yang lebih bermakna. Lansia menjadi sosok yang menenangkan bagi keluarga, bukan sumber keluhan. Rumah menjadi tempat pulang yang damai. Hari-hari terasa cukup meski sederhana. Dan yang terpenting, harga diri tetap utuh meski peran hidup telah berubah. Sudut pandang bijaknya adalah ini, usia senja bukan akhir dari kehidupan, melainkan puncak kebijaksanaan. Di usia inilah kita diberi kesempatan untuk hidup lebih jujur pada diri sendiri. Lebih pelan, lebih sadar, dan lebih penuh syukur. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Tidak ada yang perlu dikejar mati-matian. Yang ada hanyalah menjalani hari dengan tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu, jika rangkaian pembahasan ini terasa menemani dan menenangkan hati Anda, semoga channel ini bisa menjadi teman setia di perjalanan usia senja. Anda boleh berlangganan agar setiap pembahasan baru bisa terus kita jalani bersama. Bukan untuk mengejar apapun, tetapi untuk saling menguatkan, belajar hidup lebih bijak, dan menua dengan damai. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rasa cukup yang menenteramkan hati.